warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elma Insang dari kelas Biologi C semester 4. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai siklus biogeokimia, yaitu pada siklus nitrogen. Selamat menyaksikan! Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan biogeokimia? Biogeokimia ini merupakan siklus mineral atau senyawa yang berlangsung secara biologis, geologis, dan kimiawi untuk memastikan keseimbangan dan keberadaan senyawa atau mineral tersebut tetap terjaga di bumi. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai daur nitrogen. Ini merupakan gambaran dari daur nitrogen, yang mana keberadaan nitrogen di atmosfer sangat melimpah. Namun, jumlah nitrogen yang sangat melimpah ini, tidak semua makhluk hidup dapat memanfaatkan nitrogen secara bebas. Adapun nitrogen ini di dalam tubuh makhluk hidup merupakan komponen penyusun dari asam amino yang nantinya akan membentuk protein dalam tubuh. Nitrogen yang ada di atmosfer ataupun nitrogen bebas dapat bereaksi dengan hidrogen ataupun dengan oksigen, yaitu dengan bantuan kilat atau petir yang mana nantinya akan membentuk NO2 atau NH2 yang akan turun bersama air hujan dan melanjutkan siklus nitrogen itu dalam tanah. Adapun organisme yang dapat memanfaatkan nitrogen secara bebas, contohnya yaitu bakteri Rhizobium, yang mana bakteri Rhizobium ini dapat menambat nitrogen secara langsung dengan cara bersimbiosis dengan tumbuhan polong-polongan. Contohnya, tanaman kacang tanah. Nah, hasil dari fiksasi nitrogen ini nantinya akan digunakan tumbuhan untuk menyuburkan tumbuhan tersebut. Tidak hanya bakteri Rhizobium yang dapat membantu nitrogen secara langsung, ada juga bakteri tanah yang mampu memanfaatkan nitrogen secara langsung. Salah satu contohnya yaitu Acetobacter yang bersifat aerob. Hasil dari fiksasi nitrogen yaitu berupa senyawa amonia atau NH3 yang mana nantinya akan terionisasi menjadi amonium. Pengubahan amonia menjadi amonium inilah yang disebut sebagai proses amonifikasi. Pengubahan amonia menjadi amonium inilah yang disebut sebagai proses amonifikasi. Nah, ternyata proses amonifikasi ini tidak hanya berasal dari fiksasi nitrogen saja, namun juga berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati yang nantinya akan diuraikan atau terdekomposisi menjadi senyawa amonium. Untuk amonium, ada yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan, namun dalam jumlah yang sangat sedikit, karena amonium akan dimanfaatkan sebagai bahan dasar bakteri nitrifikasi. Selanjutnya, amonium akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi dalam keadaan aerob. Namun, sebelum dirubah menjadi nitrat, amonium ini akan dirubah dulu menjadi nitrit yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nirosococcus. Selanjutnya, nitrit ini akan dirubah menjadi nitrat dengan bantuan Nitrobacter. Nah, nitrat inilah yang akan diserap oleh akar tumbuhan dalam proses asimilasi. Proses asimilasi ini merupakan proses pengubahan senyawa nitrat organik yang mana nantinya akan digunakan untuk menyusun asam amino dan protein di dalam tanaman. Adapun makhluk hidup lain seperti hewan herbivora yang akan mendapatkan nitrogen tersebut yaitu dengan cara memakan tanaman atau tumbuhan tersebut. Selanjutnya, ketika dalam tanah kebutuhan oksigennya kurang, maka nitrat akan dirubah oleh bakteri denitrifikan dalam proses denitrifikasi. Yang mana
Proses denitrifikasi ini merupakan proses pelepasan nitrogen untuk kembali ke atmosfer. Hal ini bisa terjadi karena di dalam tanah kondisinya itu kekurangan oksigen, sehingga nitrogen kembali lagi ke atmosfer dan daurnya atau siklus dari nitrogen itu akan terus-menerus seperti itu. Nah, itu dia penjelasan mengenai daur nitrogen. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.